Oke ya. Oke adik-adik, yuk kita mulai ibadah kita yuk. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, di sini sudah ada Fiut, terus Ray dan Gamaliel, kemudian ada Kak Leli, Jojo Jabes. Udah siap Jabes? Jojo? Oke. Kemudian ada si B Emily. Kemudian ada Eileen dan Rapro. Tio, Ray, Gamaliel, gimana kabarnya? Hah? Buka mikrofonnya, nak. Nah, kedengaran suaranya. Gimana kabarnya? Oke, Eileen dan Rapro, gimana kabarnya, Dek? Sehat. Oke, sehat. Kevin, halo Kevin. Halo. Gimana kabarnya? Baik. 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 Petrus, gimana, Dek? Baik, oke. Ini Kenny siapa nih? Kenny, oh Kenny. Gimana Kenny? Baik juga. Tania dan Talia. Iya, Pak. Gimana kabarnya, Dek? Sehat luar biasa, Pak. Janganlah panggil Bapak di sekolah minggu nih. Nggak usah panggil Bapak. Di sekolah aja panggil Bapak. Oke, ini sekolah minggu siapa nih? Oh, Kasari. Kasari ya? Oh ya. Bang aja, Bang. Rafael, gimana nak? Halo Rafael. Rafael kayak masih siap-siap dia mungkin siap-siap mungkin lagi siapin ibadah Alkitab mungkin dia ya. Kamera masih off tadi. Ezalia, halo Ezalia. Mana Ezalia nih? Halo Ezalia. Nah, oke. Halo, Bang. Halo, sehat nak? Sehat, Dek? Sehat nak, sehat Dek. Sekolah panggil. Oke, Bang Diki gimana Bang Diki? Oras Bang? Sehat Bang. Oke, sehat semuanya. Oke, bagus Bang sekali. Sam sehat Bang. Sehat kali pun. Wis. Oke, udah. Jojo Jabes udah siap? Udah mandi belum Jojo Jabes? Oke, dah. Oke, ya. Kita akan mulai ibadah kita. Nah, tapi abang mau kasih tahu dulu nih. Ada yang tahu nggak? Kenapa sih bulan September itu bulan yang spesial buat kita, terkhusus orang Simalungun? Tahu nggak kenapa? Hah? Biasanya bulan September tuh tunggu-tunggu loh sama orang Simalungun. Tahu nggak kenapa? Tahun GKPS. Iya betul sekali, tahun GKPS. Ya jadi bulan September itu kita memperingati biasanya kalau sebelum corona kita ada pesta olop-olop kan. Pesta olop-olop itu untuk memperingati masuknya Injil ke tanah Simalungun. Tahu nggak tahun berapa itu? Ayo, ada yang tahu nggak tahun berapa? 1903. 1900? Mantap. Berarti sekarang yang berapa? Sudah berapa taras tahun? Ayo, berarti sekarang tahun 2021 kan? 2021 kurang 118 tahun. 118? Siapa tadi banyak Petrus ya? Petrus. Wah, luar biasa. Ya, jadi buat adik-adik yang belum tahu, bulan September itu biasanya kita merayakan pesta olop-olop, tapi karena kita sedang mengalami pandemi corona, makanya olop-olopnya ditiadakan. Jadi ada yang melalui online, ada yang mungkin pesta olopnya terbatas cuma kebaktian saja. Tapi ya meskipun semuanya serba terbatas, abang harap sukacitanya tetap luar biasa. Oke, terkhusus hari ini Indek ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mendengar kita mulai ibadah kita. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Leli, firman yang luar biasa, ya kan Kak Leli? Ceritanya luar biasa, ya kan Kak? Luar biasa. Mantap. Oke, yuk. Sebelum kita mulai bernyanyi, yuk kita berdoa dulu. Yuk, semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Yuk, kita berdoa yuk. Jabes masih belum berdoa itu. Oke, yuk kita berdoa.
Bapak, terima kasih Bapak, kami dapat berkumpul lagi di sini Bapak, meskipun melalui online. Kami bersyukur Bapak buat waktu yang masih Engkau berikan Bapak kepada kami, sehingga kami dapat beribadah kembali Bapak, kami dapat kembali memuji nama-Mu, kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu, dan kami kembali dapat memberikan persembahan kami Bapak. Bapak, sebentar kami mulai ibadah kami Bapak, Engkau yang kuduskan hati kami Bapak, ajar kami Bapak untuk selalu serius dalam mengikuti ibadah ini, sehingga firman yang kami dengar Bapak dapat bertumbuh dalam hati kami, dapat berbuah dan memberkati orang lain. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke? Yuk, sekarang kita akan bernyanyi satu lagu yang semangat. Kira-kira lagu apa ini yuk? Ada yang bisa tahu? Ayo, biasanya kalau lagu sekolah ini pertama-tama lagu apa aja? Biasanya. Hah? Oke, Bang kasih tahu saja. Hari ini kita akan bernyanyi lagu yang pertama kita. Lagunya adalah Hari Ini Harinya Tuhan. Ada yang tahu lagunya? Tahu nggak lagunya? Masih. Yang tahu coba angkat jempolnya, kasih jempolnya. Yang tahu lagunya. Hari Ini Harinya Tuhan. Mana jempolnya? Oke, bagus sekali. Dan semua tahu lah ya. Ini sebelum corona kita sudah sering menyanyikan lagu ini. Oke? Kita akan bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Abang minta kesediaan adik semua untuk yuk silakan berdiri, yuk sama-sama berdiri, yuk. Kita berdiri, kita bernyanyi lagu sambil gerak ya. Kalau perlu sambil dibuka aja mikrofonnya biar kita sama-sama bernyanyi ya. Oke, kita akan bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oh, kakaknya juga ikut ya, abang Diki dan Kak Lili ya. Oke, Bang. Ya, Kak. Tunggu, biar diputar dulu, Kak. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Oke, ya. Abang tadi lihat Kak Leli luar biasa sekali gerakan. Terima kasih. Kak Leli ya kan? Oke. Ya, sekarang kita akan mendengarkan foto yang bawakan siapa, Kak? Bang Diki. Oke, kita akan mendengarkan foto yang akan dibawakan oleh Bang Diki. Bang Diki sudah siap, Bang Diki? Siap, Bang. Oke, yuk. Ya. Silakan. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus,
pencipta langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setiamu yang telah menjadikan kami manusia yang fana, yang terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bang Diki buat fotonya. Oke, adik-adik masih berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagi yuk. Lagu yang kedua. Nah, lagu yang kedua ini tentang makanan. Kira-kira lagu apa ya? Tentang makanan. Hah? Roti, Bang. Oh, betul sekali, Kak. Biasanya kalau roti berarti ada apanya ya? Biasanya temannya roti. Apa? Ada telur. Oke, ada apa lagi? Ikan. Ada apa lagi? Menteganya, terus ada Mentega, SS-nya. ada seres. Oke, betul sekali. Oh, kalau langsung semangat Kak Lili. Semangat, Bang. Sarapan soalnya. Oh iya, betul sekali, sama Kak. Kapan kita Kak? Udah deg-degan duluan dari pagi. Oke, yuk. Adik-adik, kita akan nyanyi lagu yang kedua, Mas. Kita berdiri ya. Kalau perlu kita nyalakan aja mikrofonnya biar sama-sama bernyanyi ya, seperti tadi. Oke, kita akan bernyanyi lagu Mentega dan Roti, oke? Nanti semuanya bergerak ya, ikuti Kak Lili ya. Oke, yuk kita bernyanyi lagu Mentega dan Roti. Abang share dulu videonya ya. Yuk kita sama-sama bernyanyi lagu Mentega dan Roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila ku sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan
Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Oke, bagus sekali. Yuk, adik-adik silakan duduk semuanya. Sekarang kita akan baca Atita, hukum Taurat, dan ayat hafalan. Siapin semua Alkitabnya yuk, ambil Alkitabnya yuk. Ambil Alkitabnya, abang sudah ada Alkitab abang nih. Dah? Ayo ambil Alkitabnya yuk. Sudah? Oke, kita pertama akan baca Dasatita dulu ya, hukum Taurat dulu. Baru habis itu kita ayat hafalan. Ada yang tahu kira-kira sekarang Tita keberapa ya? Kemarin keberapa? Berapa Deku? Kita kedua. Tita ke? Kedua. Iya. Yang kalau yang pertama ingat nggak isinya? Jangan ada pertama. Baik. Iya, kemarin yang minggu lalu hukum Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain selain aku. Oke ya. Nah, sekarang yang kedua masih ada hubungannya dengan pertama. Oke. Kita baca sama-sama ya. Abang share screen dulu ya. Oke. Yang pertama Dasatita. Sekarang Tita yang kedua, kita baca sama-sama deh ya. Taurat kedua. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Taurat kedua. Oke, ini abang penggal-penggal kalimatnya ya, biar semuanya nggak lomba-lomba, keburu-buru ngerti bacanya. Kayak kejar-kejaran, betul Kak? Oke, yuk. 1, 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau ada di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Oke, sekali lagi yuk. Oke, 1, 2, 3. Taurat kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di bawah atau yang ada dalam air di bawah bumi untuk disembah dan beribadah padanya. Oke, ya jadi Taurat kedua ini masih berhubungan Taurat pertama, yang intinya adalah kita tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan kita. Baik itu mau patung, mau segala sesuatu benda yang kita anggap lebih berharga daripada Tuhan kita. Jadi patung ya kan. Nah kalau sekarang patung itu macam-macam nak. Gak cuma patung kayak dewa-dewa gitu. Bahkan kalau misalnya kita lebih mengutamakan gen kita daripada Tuhan, itu juga termasuk patung di zaman sekarang. Oke? Itu Taurat kedua. Jadi janganlah kita membuat patung apapun tuh bentuknya yang membuat kita menjadi tidak mengutamakan Tuhan kita. Oke? Itu Taurat kedua. Sekarang kita akan baca Basma Lungunnya yuk. 1, 2, 3. Tita Paduahon.
Lang malo ganaon ganaonmu, anjaha jahalang lang malo putihanmu, barang aha na inagori atas, na itanoon, age na ibagas ba pakon na itu tano anggo nagabe bahon barang balosan. Oke, bagus sekali adik-adik. Itu basmalungunnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita tertulis di mana ya? Coba bacakan yuk. Bantu Bang. 2 Korintus 8 ayat 14. Ada yang tahu nggak isinya apa? Yuk, kita buka Alkitab kita yuk. 2 Korintus 8. Korintus itu di mana? Perjanjian Lama itu baru. Baru atau lama? Oh, baru, belum pindah dia ke lama ya, gara-gara corona ini siapa tahu pindah kan? Enggak lah ya. Masih tetap di perjanjian baru. 1 Korintus 8 ayat 14. Oke, buat abang-abangnya yang kelas besar mungkin sudah bisa baca dari kitab sendiri ya. Jangan lihat dari slide lagi. Buat adik-adiknya bisa lihat dari slide ya. Oke, kita isinya adalah maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Itu, oke? Yuk kita bahas sama-sama yuk. Oke, 1, 2, 3. 2 Korintus 8 ayat 14. Hendaklah sekarang ini Kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Oke, bagus sekali. Ya, jadi artinya apa ini ayat hafalannya, Bang? Artinya kita hendak saling melengkapi ya, Dek ya. Jadi kekurangan temannya bukan bukan dilebih-lebihkan, tapi kekurangan teman kita cukupkan dengan kelebihan kita. Jadi kalau misalnya ada teman yang membutuhkan sesuatu, harus kita apain? Kita tolong. Iya, kalau kita punya kelebihan kita gunakan untuk menolong orang lain, untuk menjadi berkat buat orang lain. Misalnya ada yang jago nyanyi, misalnya siapa sih yang suka nyanyi? Oke, mungkin ada yang suka nyanyi. Itu kan kelebihan kita, bisa kita buat untuk memberkati orang lain, ya kan? Menghibur orang lain, atau misalnya kita punya sesuatu yang berlebih, misal kita punya mainan berlebih, bisa kita pinjamkan ke orang lain. Tidak usah pelit-pelit, ya kan? Dan namanya berkat itu diberikan Tuhan untuk memberkati orang lain. Oke, yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Leli. Ada ceritanya luar biasa loh. Ini salah satu cerita favorit Abang dulu waktu sekolah minggu ceritanya hari ini. Oke, tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu apa Bang ya? Lagu Mengasihi Lebih Sungguh ya. Oke? Tidak perlu berdiri, kita duduk saja menyanyinya lagu ini, karena ini lagu yang slow ya. Oke, Abang share dulu videonya. Oke, sudah siap untuk bernyanyi adik-adik? Sudah? Sudah, Bang. Ntar Abang share dulu ya. Stop share dulu tuh. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama bernyanyi lagu Melayani Lebih Sungguh.
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Silakan Kak Lili. Iya, adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena Tuhan sungguh baik. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan, bahkan Tuhan memberikan kami hari yang baik, sehingga saat ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi, kami juga sudah berdoa, dan kami berharap Tuhan berkenan akan setiap doa serta pujian kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar firman-Mu, berkati kami, berkati telinga kami, hati dan pikiran kami, supaya kami serius, kami benar-benar dan sungguh-sungguh di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah senjata yang paling kuat untuk kami boleh menghadapi musuh kami, si iblis yang tidak pernah tinggal diam melihat anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir kami mendengarkan firman, bahkan sampai akhir kami mengikuti ibadat kami minggu ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom Kak. Halo, shalom. Shalom Kak. Kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Luar biasa Kak. Apa kabar? Oh, kakak mau sapa satu-satu ya. Kebetulan kakak yang paling hafal ada anak sekolah minggu. Kecuali ada yang baru mendaftar, baru lahir, itu belum tahu ya. Kalau yang udah terdiri, mudah-mudahan hafal kakaknya. Apa kabar Abang Kenny, Ci, dan Kak B, Emily? Ih, nggak dijawab. Pak. Terima kasih. Apa kabar kakak Titania dan Natalia? Sehat luar biasa, Bu. Thank you. Apa kabar Bang Petrus? Bang Petrus, apa kabar? Ih, Bang Petrus diam aja lu. Tadi waktu jawab pertanyaan semangat banget. Kok sekarang lesu ya? Udah mulai lapar? Bang Petrus, apa kabar? Baik. Baik, terima kasih. Apa kabar Bang Kevin Damani? Baik. Baik. Apa kabar Kak Fiona, Bang Tupado, sama Bang Gamal? Baik, Bu. Baik, Bu. Udah cuci muka tadi, Nang? Udah. Terus siapa lagi ya? Apa kabar Bang Jonathan, Bang Jabes, Kakak Kirana? Kakak Kirana baru masuk kayaknya ya. Tadi nggak kelihatan, cuma Bang Jonathan sama Bang Jabes. Baru datang Kak. Oh, adik Felixnya mana adik Felix? Adik Felixnya mana? Ada Felix di belakang layar Kak.
Oh, di belakang layar. Apa Layar, ya? kabar? Apa kabar? Oh, ada yang baru. Dominik Purba. Dominik Purba kenal adik-adik? Itu anaknya kakak Jessica loh. Kak Jessica Situmorang. Halo, apa kabar Dominik? Sehat ya? Terus apa kabar Kak Sarah, Adelia Gibson? Sehat, Bu. Sehat. Apa kabar Kakak Aileen dan Adik Rapro? Adik Rapro, Kakak Aileen nggak kelihatan. Nggak apa-apa, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Terus Kak Sari ada, Rafael juga nggak kelihatan wajahnya, Rafael Saragi. Tapi kakak berharap dia mengikuti ini. Oh, udah kelihatan. Apa kabar Bang Rafael? Baik. Baik. Apa kabar Kak Ezelia? Kak Ezelia apa kabar? Baik, Kak. Ya, baik. Ada yang belum kakak sapa? Udah ya, Bang Samuel, udah dari tadi. Halo, Gawe, Fiona. Sehat ya? Asari belum, Kak? Kak Sari udah tadi pertama sekali. Ketua batalion harus yang pertama. Nggak boleh yang terakhir. Oke. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari buka Alkitabnya dari Yohanes pasalnya yang ke-6. Kita mulai dari ayatnya yang pertama nanti sampai ayatnya yang ke-15. Nah, ini panjang ya, tapi nggak apa-apa, nggak boleh, nggak semangat walaupun panjang ayatnya. Diikuti saja, kalau ada di layar dinampak di bacaannya boleh ikut bersama-sama dengan Kak Leli, tapi kalau enggak pun biar dengarkan apa yang Kak Leli sampaikan. Inilah kebenaran firman Tuhan hari ini dari Kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Begitu firman Tuhan. Nah, mari saksikan video yang menceritakan tentang firman ini, tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Diikuti secara seksama, secara teliti, supaya nanti ketika kakak bertanya, adik-adiknya bisa menjawab. Mari kita saksikan.
Kaleb videonya yang kayak di grup tadi ya? Kenapa Bang? Videonya yang di grup tadi ya? Film dia Bang, film. Oh. Nah ini dia. Agak bersabar ya adik-adik. Ya, Kak. Atau aku yang share Kak, kalau nggak? Udah Bang, udah Oh Bang. sudah. Oh. Nah, lagi loading. Lagi loading. Iya. Nah, disaksikan ya, didengar baik-baik. Kedengaran suaranya, Di? Enggak, Kak. Kedengaran ya? Bentar ya. Enggak, Kak. Bentar ya. Sudah kedengaran? Udah, Kak. Kedengaran, Di? Kedengaran? Udah, Bang. Kedengaran nggak suaranya? Udah kedengaran? Ya. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk Kita dengan ulang dari awal ya, videonya ya. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang.
Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Ada pilih, Mak. Udah lihat ya videonya ya. Kalau suaranya tadi kurang-kurang jelas, tapi gambarannya Kakak harap udah mengerti ya. Ada yang belum mengerti lihat videonya tadi? Kira-kira ada yang nggak ngerti? Jujur aja, kalau nggak ngerti angkat tangan. Ada? Ada yang nggak mengerti lihat videonya tadi? Gak ada jawaban, berarti antara ngerti atau nggak ngerti atau nggak mau tahu ini. Oke. Iya, firman Tuhan hari ini luar biasa seperti kata Bang Samuel tadi ya, adik-adik ya. Kitab Injil kita tahu ada 4 ya. Ada kitab Matius, ada kitab Markus, ada kitab Lukas, ada kitab satu lagi. Kitab apa? Kitab Yohanes. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Kitab Yohanes yang kita pelajari hari ini tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Tapi kalau lihat videonya tadi, jangan dibilang Tuhan Yesusnya lagi sulap ya. Ada yang berpikiran tadi lihat videonya, masa nggak bisa jadi dari 5 roti sama 2 ikan bisa jadi banyak, bisa kasih makan 5.000 orang, terus sisanya ada 12 keranjang. Jangan-jangan Tuhan Yesus sulap. Ada tadi yang berpikiran begitu? Kalau ada yang berpikiran begitu, bertobat ya. Tuhan Yesus nggak ngadain sulap. Tuhan Yesus punya kuasa untuk melakukan sesuatu yang kita anggap masa iya? Masa bisa? Tuhan Yesus bisa. Kalau manusia nggak bisa, Tuhan Yesus bisa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selama hidupnya, selain dia mengajar, terus dia berkhotbah ke sana kemari di rumah ibadat, Tuhan Yesus juga melakukan apa? Mukjizat. Tonton tadi. Kita melakukan mukjizat. Kira-kira ada yang tahu apa artinya mukjizat? Coba angkat tangannya yang tahu artinya mukjizat. Mukjizat itu kuasa dari Tuhan Yesus untuk menyatakan bahwa dia benar-benar Allah. Jadi Tuhan Yesus selain mengajar, kayak orang kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu, menyampaikan firman Tuhan, mengajar di sekolah minggu, Tuhan Yesus juga melakukan mukjizat supaya orang lain bisa lebih mengerti, bisa lebih paham.
kalau Tuhan Yesus itu benar-benar anak siapa? Anak Bapak Saragi? Anak Allah. Anak Allah, iyalah. Konsentrasi. Nah, tadi kita tonton videonya, Tuhan Yesus pertama-tama jalan itu, waktu dia turun dari perahu, sama siapa dia jalan? Sama muridnya. Sama siapa Tuhan Yesus tadi, waktu kita lihat videonya? Jalan sama siapa? Murid-muridnya. Murid-muridnya. Ada berapa ya murid-muridnya Tuhan Yesus? 12 apa? 12 suku, 12 kota, 12 bungkus, 12 apa ya? 12 orang. Iya, 12 orang. Bukan 12 ekor ya. Yesus sama murid-muridnya yang 12 orang baru pergi minta dari mana gitu pengajaran, terus mereka menyusur Danau Galilea. Tibalah mereka di satu tempat yang namanya Danau Tiberias. Terus mereka mendarat, lantas mereka jalan ke atas bukit. Ada yang menarik. Kenapa Tuhan Yesus kalau mengajar, memberikan khotbah selalu di tempat yang tinggi? Biar apa adik-adik? Kira-kira. Kenapa Tuhan Yesus selalu memilih? Kan ada itu di Matius, khotbah di bukit. Tuhan Yesus kalau memberikan khotbah, dia pasti di atas yang tempat tinggi. Supaya apa? Supaya ada tempat untuk orang yang mengikuti. Bayangkan Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Yang ngikuti dia selalu banyak. Kadang-kadang Tuhan Yesus sampai sembunyi. Tuhan Yesus kan nggak mau pamer. Walaupun dia puasa, walaupun dia sudah banyak melakukan mujizat, dia nggak mau pamer karena dia Tuhan Allah yang selalu murah hati, rendah hati, nggak mau sombong. Nah, karena banyak yang mengikuti dia langsung ambil tempat di atas bukit supaya orang banyak bisa melihat Tuhan Yesus di atas. Jadi orang bisa membedakan mana murid-muridnya, mana Tuhan Yesus. Nah, hal yang menarik yang mau kita pelajari dari Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu yang tercatat 5.000 hanya yang laki-laki. Sementara tadi videonya ada yang perempuan kan? Ada juga anak-anak. Nah, firman Tuhan di Alkitab bilang diperkirakan 5.000 orang laki-laki. Kalau minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang topiknya menjadi apa minggu lalu? Menjadi berkat. Yang ingat firman Tuhan minggu lalu. Menjadi berkat. Terus kalau hari ini tema firman Tuhan adalah suka berbagi. Kalau cerita berbagi ini agak sulit ya. Kalau kali-kali gampang, kalau berbagi susah ya. Susah nggak berbagi? Enak kali dia. Aku pun cuma punya satu. Masa aku bagi? Soalnya dia nanti aku udah capek-capek. Gitu sering kita kan. Kalau ngali-ngali kan pintar kali. Kalau ini aku kali segini, dapat segini, aku beruntung. Satu roti, dia mau nggak berbagi setengah dengan si Gamal? Contoh. Kira-kira mau nggak ya? Mau Rapro kalau punya roti satu bagi setengah sama Abang Gamal? Mau? Ih, lari Rapronya. Takut dia, berpikir dulu dia kayaknya. Aduh, kalau kira-kira satu tuh bagi. Rapro, kalau punya roti satu mau bagi nggak sama Abang Gamal? Rapro masih bingung. Apa-apa. Kalau Abang Jonathan punya satu roti mau nggak berbagi ya sama kakak Bib Emily? Bang Jonathan mau nggak ya kalau punya satu roti bagi kepada kakak Bib Emily? Ya nggak dijawab juga. Pertanyaan terakhir, kakak Ejalia kalau punya satu roti mau nggak bagi sama kak Tania? Mau nggak? Ih, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau menjawab. Nggak apa-apa, ya udah. Nah, kita belajar hari ini dari seorang anak di tengah kerumunan saat murid Tuhan Yesus sendiri ragu ya. Bayangkan murid Tuhan Yesus sendiri yang sudah ikut Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat,
masih ragu akan kuasa Tuhan Yesus. Bisa nggak ya dikasih makan 5.000 orang ini? Ya kan, tadi kata Filipus, 200 dinar aja nggak bisa Tuhan ngasih makan 5.000. Walaupun kecil-kecil potongan rotinya kita kasih ke mereka, nggak akan dapat itu, gitu kata si Filipus. Tapi Tuhan Yesus sedang menguji muridnya. Kan Tuhan Yesus punya kuasa. Nah, muridnya sendiri bisa nggak ya? Terus ditanya Tuhan Yesus lagi, kira-kira kalau kita beli, dapat nggak ya? Itu kan pasar jauh ya, Dek. Dari tempat Tuhan Yesus tadi berkhotbah di atas bukit itu, kalau mau beli ke pasar, beli roti, nggak bisa dekat, jauh. Jadi, kasih makan apa ya orang ini? Itu kan yang hadir tadi kan dari berbagai macam latar belakang. Bukan orang kaya semua yang ikut Tuhan Yesus, loh. Banyak orang susah yang ikut Tuhan Yesus. Kalau mau mendengar pengajarannya, orang-orang susah. Nah, Tuhan Yesus kan selain dia memberikan kesembuhan, memberikan mujizat, dia juga memberikan makanan. Makanya dia langsung memperhatikan orang-orang tadi, terus dia berpikir, orang ini makan apa ya? Udah capek pasti ngikutin aku. Nah, datanglah muridnya yang satu, si Andreas, bilang, dari tengah banyaknya orang yang berbondong-bondong, ada satu anak kecil. Nah, ini yang kita perlu belajar dari anak kecil. Ternyata dia ketika mengikuti, mau mendengar pengajaran Tuhan Yesus, dia bawa bekal dari rumahnya. Bawa bekal loh, Dek. Bekalnya apa? Itu 5 roti, 2 ikan. Orang tua nggak mikiri bawa bekal. Anak kecil, nah itu bangganya anak kecil ya. Minggu lalu juga kita bangga. Anak remaja bisa menganjurkan perwira untuk sembuh dari sakitnya, ya kan? Kan seorang anak kecil juga kan, yang bukan anak kecil lah, anak remaja lah kita bilang. Nah, hari ini anak kecil, dia mau mengikuti pengajaran Tuhan Yesus, bawa bekal dari rumahnya, 5 roti, 2 ikan, dia bawa di kerumunan itu, dan dilihat sama Andreas. Andreas itu saudaranya siapa ya? Petrus. Saudara siapa? Simon Petrus. Petrus, bukan Petrus Papahan ya. Bukan Petrus Papahan ya. Kalau Petrus Papahan, saudaranya siapa? Petrus. Iya benar. Nah, Andreas, saudaranya Simon Petrus, terus lihat ada anak kecil, langsung dibawa menjumpai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma ada satu anak yang bawa 5 roti sama 2 ikan. Ya sudah, sini, kata Tuhan Yesus. Kira-kira gitu bahasanya ya. Kalau bahasanya Tuhan Yesus yang asli, kakak nggak tahu. Kira-kira gitu, biar adik-adiknya yang ngerti. Iya, sudah sini. 5 roti sama 2 ikannya. Terus Tuhan Yesus bawa 5 roti dan 2 ikan itu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sama roti? Ditengok-tengok iya aja. Halo? Ditengok-tengok Tuhan Yesusnya aja, 5 roti sama 2 ikannya? Enggak. Terus apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mengucap syukur kepada Tuhan. Terus Pecah-pecahkan nggak? Iya. Kalau kita mau makan, jangan lupa kita Berdoa. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus bagi 5 roti dan 2 ikan itu kepada 5.000 orang, Tuhan Yesus mengucap syukur dulu. Terima kasih Tuhan untuk makan hari ini. Kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahnya, terjadilah mujizat itu. 5 rotinya bisa dibagikan kepada 5.000 orang. Luar biasanya Tuhan Yesus ajarkan makanan tidak boleh dibuang. Jadi adik-adik kalau makan dikasih makan sama bapaknya tidak boleh dibuang ya. Makan harus habis. Nah, jadi karena ada potongan dari yang 5 roti 2 ikan tadi dikasih makan sama 5.000 orang, dikumpulkan lagi potongan-potongannya sama murid-murid Tuhan Yesus. Berapa sisanya? 12 bakul, Kak. Iya, 12 bakul.
udah kasih makan banyak, dikumpulkan lagi potongan-potongannya, bisa lagi sisa 12 bakul. Ingat lagu 5 roti 2 ikan? 5 roti 2 ikan, bisa 12 keranjang, Berkati yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, bakul keranjang sama itu. Sisa 12 keranjang. Nah. Ada yang nggak tahu lagunya itu? Ada yang nggak tahu lagunya? Kita ulangi lagunya ya, biar makin paham ya. 1, 2, 2, ya. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Oke, adik-adik, hari ini temanya tadi kakak bilang suka berbagi. Kalau kita suka berbagi, pasti kita bisa menjadi apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa dibayangkan nggak bagaimana sukacitanya anak kecil tadi, ternyata bekal yang dia bawa dipergunakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ibaratnya idola banyak orang, kesenangan banyak orang. Dan yang luar biasanya, lewat bekal yang dia bawa, orang lain banyak yang bersukacita. Makanya adik-adik, kakak juga, Bang Samuel, Bang Diki, Kak Sari, semua guru-guru sekolah minggu juga mulai hari ini belajar untuk mau berbagi dengan orang lain. Kalau mau berbagi, satu ingat, berbagi kepada orang lain, jangan mengharapkan balasan ya, Dik. Contoh, misalnya Bang Petrus ngasih sesuatu hadiah kepada Kak Leli, biar nanti kalau suatu saat Petrus ulang tahun, Kak Leli juga ngasih. Nggak boleh gitu prinsipnya. Kalau berbagi harus ikhlas tanpa minta balasan. Supaya berbagi kita itu jadi berkat sama orang. Yang kedua, kenapa kita diajari untuk berbagi kepada orang lain? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mau berbagi sama kita. Dirasakan nggak, Dek? Dirasakan nggak sampai hari ini Tuhan Yesus mau berbagi sama kita? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dirasakan nggak Tuhan Yesus itu sampai hari ini mau berbagi sama adik sekolah minggu, juga kami guru-guru sekolah minggu? rasa. Ya, apa contohnya? Contohnya sampai hari ini, bayangkan ya, Dek. Sejak corona sampai kita melakukan Zoom meeting seperti ini, ibadah sekolah minggu, bisa dihitung berapa orang yang ikut. Itu berarti orang yang ikut Zoom meeting ini, itu benar-benar merasakan Tuhan Yesus itu berbagi berkat sama kita. Makanya jangan malas ya, Dik. Banyak yang adik sekolah minggu yang lain, kakak dan abang-abangnya nggak tahu persoalannya apa. Kenapa mereka nggak mau ikut ibadah sekolah minggu? Apa persoalannya, orang kakak nggak tahu. Kita bantu di dalam doa biar minggu depan nggak hanya adik-adik yang ini aja, yang ini aja yang nampak. Ya kan? Bisa tambah lagi yang lain yang nggak pernah muncul ya. Kita berdoa sama-sama. Mari belajar mulai hari ini, suka berbagi, suka menjadi berkat sama orang, supaya orang lain di sekitar kita bisa sukacita. Sukacita enggak hari ini? Mulai dari Bang Rafael, sukacita enggak? Masih bisa ikut ibadah sekolah minggu sampai hari ini. Sukacita, Bang? Abang Jabes, Kak Kirana, Bang Felix, Bang Jonathan, sukacita enggak bisa ikut ibadah sekolah minggu sampai hari ini? Enggak dijawab juga. Enggak dijawab kakak Lelinya ya. Sombong ya adik-adiknya ya. Iya. Oke.
Pelajarannya itu hari ini ya adik-adik ya. Belajar dari anak kecil yang menjadi berkat karena dia suka berbagi tanpa dia tahu siapa itu yang dikasih. Terus dia ikhlas aja ngasih 5 rotinya tadi yang dia bawa dari rumah. Dan itu jadi berkat banyak orang. Dan sukacitanya kita belajar bahwa Yesus punya kuasa yang luar biasa juga. Yang sampai hari ini masih kasih kita kesehatan. Masih kasih kita rezeki. Masih kasih kita kesempatan. Jadi manfaatkan itu sebaik-baiknya supaya kita selalu bersukacita. Iya. Itu saja firman Tuhan yang bisa Kak Leli sampaikan. Semoga apa yang Kak Leli sampaikan bisa jadi berkat buat semuanya. Ayo lipat tangannya. Kita tutup firman Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ayo, ada lagi yang main-main. Jangan ganggu temannya. Ambil sikap berdoa. Ambil sikap yang enak. Supaya berdoanya juga benar-benar tulus sama Tuhan. Jangan tidur ya. Ayo, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Tuhan, kami juga bersyukur karena kesempatan yang baik ini boleh kami terima ketika kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan, ajarilah kami sebagai anak-anak Tuhan untuk senang berbagi kepada orang di sekitar kami. Apalagi Tuhan di tengah masa pandemi virus COVID-19 yang belum juga selesai sampai hari ini, Tuhan ajari kami untuk tetap bersyukur, untuk tetap berterima kasih, untuk terus punya semangat berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Ajari kami juga supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang ikhlas ketika memberi bantuan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada teman-teman kami. Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, ataupun adik-adik sekolah minggu dan remaja yang mungkin saat ini dalam kondisi sakit. Kami berdoa supaya Allah yang boleh sembuhkan, supaya Allah yang boleh memberikan mereka sukacita dalam menjalani masa lelah dan letihnya badan mereka saat ini ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, Tuhan berkati adik-adik kami sekolah minggu, hilangkan kebosanan dari diri mereka Tuhan, tumbuhkan semangat dalam mengikuti studi mereka, dalam mengikuti ibadah sekolah minggu juga Tuhan. Mari Engkau yang memberikan semangat dan sukacita buat mereka. Terlebih buat adik-adik kami yang sampai hari ini belum bisa bergabung dengan kami Tuhan. Baik dalam ibadah sekolah minggu secara online maupun ibadah sekolah minggu secara Zoom meeting. Kami berdoa kepada Yesus supaya Engkau lah yang memberikan pintu hati mereka terketuk ya Allah, untuk mereka boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa, Tuhan yang memberkati apapun yang menjadi cita-cita kami. Tuhan yang memberkati apapun yang menjadi rencana kami. Segala sesuatu yang kami kerjakan, kami pikirkan, kami yakin tidak terlepas dari pandangannya Tuhan. Karena itu, Tuhan yang penuh kuasa, mari Engkau yang memberkati apapun yang menjadi rencana kami, apapun yang menjadi pilihan kami Tuhan, ketika kami menjalani hidup kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sampaikan semuanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih Kak Leli buat firman-Nya. Sama-sama, Bang Samuel. Luar biasa sekali firman-Nya ya, cerita yang luar biasa. Mengingatkan kita untuk tadi untuk apa Dek? Saling berbagi ya, menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat ya. Dan kita diingatkan juga tadi untuk apa lagi? Untuk mendoakan makanan kita, terus apa lagi tadi? Untuk bersyukur, tidak
menyia-nyiakan makanan yang sudah disediakan ya. Nah, dan untung juga, tahu nggak kenapa? Untung juga kejadian itu tidak terjadi di Medan. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Untung saja mujizat ini tidak terjadi di Medan. Kenapa? Ada yang tahu? Karena bisa membazir. Mubazir salah. Kita tahu nggak kenapa untung saja tidak terjadi di Medan? Karena kalau terjadi di Medan, kalau diceritakan kita kan ada sisa 12 bakul kan. Kalau terjadi di Medan berarti nggak ada sisanya. Tahu nggak kenapa? Dibawa pulang semua ya kan? Dibungkus sisanya ya kan Kak? Oke ya, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelumnya kita bilang sesuatu untuk persembahan kita. Masih ingat yang kuberikan kepada kerajaan Allah? Masih ingat? Oke ya, sekarang semuanya pegang persembahannya. Semua tangannya ke atas yuk. Oke? Yuk, kalaupun gak ada persembahannya, semua tangannya ke atas. Kita doakan persembahan kita yuk. Semua tangannya ke atas, kita bilang dalam 3 bahasa yuk. Masih ingat? Masih ingat nggak? Masih ingat. Ingat, oke. Jonathan belum angkat tangan ya. Jonathan. Nah, ayo. Dah, pegang persembahannya. Bilang yang pertama bahasa apa? Indonesia. Ku berikan kepada kerajaan Allah. Oke. Yang berikutnya bahasa Inggris. Oke. Masih ingat? Give it to my Lord. I give it to my Lord. Oke. Bahasa Marungun. Subani. Arajawan. Oke, masih tangan di atas yuk. Biar abang screenshot dulu yuk. Biar abang foto yuk. Ayo semua tangan di atas. Biar abang screenshot dulu. Screenshot. Semua tangan di atas. Berikan persembahan yuk. Oke, 1 bang foto ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sekarang kita akan sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu karena ini bulan ulup-ulup ya, jubileum. Jadi kita akan bernyanyi lagunya lagu bahasa Simalungun. Nah, judulnya adalah Galangan atau Persembahan. Oke, tahu lagunya nggak? Sudah pernah kan di Badai Orang sebelumnya kan? Nah, jadi kita akan bernyanyi lagu ini. Mana ke di filenya? Oke, kita ikuti lagunya ya. Yang masih misalnya, Bang, saya masih susah bahasa Simalungun. Nggak apa-apa, kita ikuti aja. Oke, yang ada liriknya ya, diikuti liriknya sama gerakannya. Oke adik-adik, yuk kita bernyanyi lagu Galangan. Kampani palas minggu terima kasih lobe pasu itu mang zaloni taale ingat pahita dan panadung kata rosigo duka pasu itu ay hidup Liyo mano kita ay hayu bersilang na galangan say di mahina bali tolong ni Tuhanin ale pas
Pasahat na pantun Indo nagabe kalangan tang palaho na kalupso na'y pangabag si Pujian. Olum na ondos Indo galangan na mahal kan derma mo ang kita imbay Tuhan na'y berkata. Oh, galangan Nabi ondos na apa kon tulung Nabi ondos na sonari anta biar bungkus pun hamba di balas minggu martari makasih lobe ay pasu buhay tumang jalonita ale ingat mahita ganun panadong kata rosigo lupa pasu itutan ay hidup ni ulido manobus kita ay hayu parsilang nagabe galata say ingat mahita balik kolong ni Tuhanin alin pasahan na pantun Indo nagabe karangan tang palaho na kalupso na'y pangabag si Pujian. Olum na ondos Indo galangan na mahal kan derma mo ang kita imbay Tuhan na'y berkata. Oh, galangan Nabi ondos na apa kon tulung Nabi ondos na Oke, mari semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Ada pengumuman Bang Sam? Pengumumannya seperti biasa Kak ya. Kak Sari ada pengumuman Kak? Atau pengumuman seperti biasa? Ada pengumuman tambahan Kak? Selain pengumuman yang seperti biasa? Gak ada. Gak ada? Gak ada Kak. Berarti bisa kita Gini, pengumumannya yang pertama minggu depan kita masih ibadah seperti biasa jam 8 pagi deh ya. Jadi jam 7:30 sudah harus siap-siap, sudah harus minimal sudah bangun ya supaya nanti sempat mandi, sempat sarapan dulu atau minum teh manis dulu biar nggak ngantuk-ngantuk waktu ibadah ya. Nah, kemudian nanti persembahannya buat adik-adik persembahannya nanti bisa dikirimkan ke Kak Dharma, baik itu melalui nomor rekening Kak Dharma atau OVO-nya atau GoPay-nya dari Kak Dharma. Nanti kalau lupa nomornya nanti bisa tanya ke Kak Dharma langsung ya. Oke, itu saja Kak pengumumannya Kak. Oke. Mari semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita bangkit berdiri. Masih ada yang duduk, mari semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita adik-adik. Ayo semua bangkit berdiri.
Iya, malas ya. Sudah. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang yang berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya Tuhan Allah Tritunggal yang awal dan yang akhir, sumber segala berkat dan kehidupan, kami datang menyembah-Mu, menasyurkan nama-Mu. Engkau adalah Maha Perkasa yang mewujudkan seluruh rencana-Mu di dalam ketiga esa-Mu, supaya dunia dapat mengenal dan memahami rencana-Mu. Melalui para nabi Engkau memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Di dalam Yesus Kristus Engkau menyatakan kasih-Mu, menyelamatkan dunia dari kematian. Engkau menyertai gereja-Mu melalui Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus bagi orang percaya. Ya Allah, kekuatan kami, hanya kuasa ketiga esa-Mu yang kami andalkan menuntun, memelihara, dan menumbuhkan iman kami, agar tidak dikalahkan oleh dunia dan kuasa iblis. Sinari gereja-Mu dengan cahaya kurnia-Mu, umat tebusan yang masih berjuang di gurun dunia, menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Pimpinlah kami umat-Mu di dalam pergumulan hidup sehari-hari. Beri kekuatan, supaya teguh berharap pada janji-Mu, yakni kasih yang sempurna dan kekal. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Udur Nami, Aset Orang Gani, Seng Boy dalam kami, Salahkah Natursa, Dokhan Kasoma Nami, Orang Agi Hujah. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Shalom Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak. Oke adik-adik, demikian ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Oke, shalom, dadah. Selamat hari Minggu Jabes, Kirana. Selamat hari Minggu Bang Petrus. Selamat hari Minggu Aileen. Seni budaya kan? Selamat hari Minggu Vio, Ray dan Gamaliel. Selamat hari Minggu Dominic. Bye bye. Bye bye Kevin. Selamat hari Minggu Kak Sari. Selamat hari Minggu Kak Sari. Kak Sari punya anak kecil ya. Iya, siapa tuh Kak? Kayaknya nih tanda-tanda nih dalam waktu dekat nih kayaknya. Oke, dadah semuanya. Selamat hari Minggu.